mengaji itu ya harus terus sampai mati. Karena pengajian itu mengasihkan gitu, mengasihkan, menambah ilmu, berdampak positif buat, saya pikir bukan hanya untuk di rumah tangga saja, bahkan untuk negara juga itu dampaknya sangat positif banget. Daripada ngobrol duduk, tidak mendapat ilmu, sementara di sini akan dapat ilmu. Sebab dengan mengaji kita mampu mengelola anak-anak itu dengan lebih baik gitu, menanamkan dasar-dasar kebaikan ada di situ. Karena ibunya kalau tidak mengaji, bagaimana dia mengajarkan anaknya dengan baik? Bagaimana anaknya mengetahui tentang Allah, bagaimana dasar-dasar ibu itu kan madrasah. Dari ibu-ibu yang paling bawah sampai paling atas kan membutuhkan pengajian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, hari ini kita akan mendiskusikan tema tentang persoalan pengajian. Baru-baru ini di media sosial lagi heboh tentang pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima RI, yang menyinggung bahwasanya budaya pengajian ibu-ibu itu menurut beliau akan mengganggu pengelolaan manajemen rumah tangga, atau ibu-ibu sering lupa atau lalai dalam mengurus anak. Untuk itu kita akan sudah undang narasumber yang merupakan seorang pendiri dan pengelola pengajian sudah hampir 20 tahun. Dan beliau juga seorang pengusaha, bisnismen, dan juga seorang psikolog komplit. Kita sapa Ibu Rita Wazni. Selamat malam ini Bu ya. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah menonton atau membaca berita-berita tentang pernyataan Ibu Megawati? Ada, saya sudah membacanya, sudah melihat videonya. Sudah Bu ya? Sudah. Nah, ini kan sudah marak di beberapa ibu pengajian, udah ada komentar pro kontra, tanggapan dari PBNU, dari MUI, dan juga dari beberapa tokoh agama, Mama Dede juga. Nah, ini pas kebetulan ini kita berbicara dengan orang yang kompeten. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pernyataan Ibu Mega tersebut? Saya mengambil dari sisi lainnya, saya pikir Bu Mega mungkin mengingatkan kita, atau mungkin beliau mengatakan kalau mengaji jangan sampai terganggu untuk mengurus rumah tangga. Tapi bukan juga berarti mengaji itu harus berhenti dan mengaji itu sekali-sekali, tidak. Mengaji itu ya harus terus sampai mati. Sebenarnya di pengajian itu, khususnya di Majelis Taklim, Ibu kan pengelola atau pendiri atau owner Majelis Taklim Khadijah, Bu ya. Sudah hampir 20 tahun ya kalau saya baca di profilnya itu. Apa sih yang dibahas di pengajian itu, Bu? Ya. Kalau saya melihat pengajian Majelis Taklim ini sama dengan pendidikan non formal ya. Yang setiap hari di situ belajar. Belajar bagaimana memanage rumah tangga, bagaimana memanage anak, bagaimana memanage waktu. Semua di situ dibicarakan. Jadi sebenarnya pengajian itu mengasihkan gitu. Mengasihkan, menambah ilmu, berdampak positif buat, saya pikir bukan hanya untuk di rumah tangga saja, bahkan untuk negara juga itu dampaknya sangat positif banget. Artinya memang pengajian itu justru membahas hal-hal yang bisa memberikan pemahaman kepada ibu-ibu juga. Bukan hanya sebatas pembelajaran keagamaan, tapi juga ada persoalan-persoalan, misalnya pengetahuan tentang usaha itu juga ada dibahas. Memang dalam pengajian itu kan semuanya komplit. Dalam Al-Quran itu semuanya komplit, pelajarannya apa. Dan memang kita mengajinya di sini, mengaji yang memang berdasarkan Quran dan hadis. Jadi kalau ada pertanyaan,
apa aja masalah yang ada di sekitar kita, bahkan di dunia kalau ditanya selalu jawabannya itu menurut Quran. Jadi dibuka ayat sekian, surahnya ini dibaca, ini artinya. Rugi rasanya saya pikir kalau tidak mempelajarin itu dengan lebih banyak lagi gitu. Karena apa? Setelah kita belajar dan mengetahuinya, waduh, ilmunya nggak habis-habis. Nggak bisa habis, ya. Apa saja ada di situ. Dibahas tentang ekonomi, tentang bisnis, semuanya ada. Oh, bisnis juga dibahas. Oh ya, karena saya melihat yang paling lengkap cara berbisnis itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana berbisnis itu harus ada perjanjian, harus terang, harus tidak boleh curang, harus jujur, harus komitmen. Ini kan dasar-dasar bisnis semuanya gitu. Bagaimana seorang muslim itu kalau berbisnis itu harus jujur, harus komitmen. Saya pikir ini yang memang harus ditanamkan. Tanpa ini duluan tertanam dalam diri, itu bisnis nggak akan bisa maju. Saya selalu bilang itu. Pengajian khususnya Majelis Ta'lim Hadijah Ya. dan mungkin pada umumnya itu berapa minggu sekali, Bu? 1 minggu 2 kali. Jadi setiap hari Senin sama hari Kamis. Dimulai dari jam 11 sampai zuhur. Oh, jam 11 sampai zuhur. Waktunya Sampai cuma zuhur. sekitar 2 jam. Tidak sampai karena 1,5 jam sudah selesai. 1 jam juga sudah selesai. Kalau pembahasannya tidak terlampau rumit, 1 jam juga sudah selesai. Jadi bahkan itu pengajiannya dulu itu saya buat ibu-ibu yang lagi menunggu anaknya sekolah, menjemput anaknya sekolah, waktunya tersita, ayo datang kemari mengaji. Daripada ngobrol duduk tidak mendapat ilmu, sementara di sini akan dapat ilmu. Jadi kalau ada statement atau ada ungkapan dari orang atau khususnya Ibu Mega, itu justru pengajian ini atau budaya mengaji itu akan mengganggu ibu dalam mengelola anaknya, itu terbantahkan gitu loh, Bu, ya. Saya pikir terbantahkan sekali. Sebab dengan mengaji kita mampu mengelola anak-anak itu dengan lebih baik gitu. Menanamkan dasar-dasar kebaikan ada di situ. Karena ibunya kalau tidak mengaji, bagaimana dia mengajarkan anaknya dengan baik? Bagaimana anaknya mengetahui tentang Allah, bagaimana dasar-dasar ibu itu kan madrasah buat anak. Jadi sekolah pertama yang didapat oleh anak itu ya dari ibu. Jadi kalau ibunya nggak belajar, gimana? Iya, harus. Kok malah pengajian yang dikomentari, arisan kok enggak ya, Bu, ya? Kan banyak juga kegiatan ibu-ibu. Kalau pengajian tadi jelas Ibu gambarkan ya, selain di situ ada diskusi tentang keagamaan, juga diskusi dalam mengelola rumah tangga, juga sampai pada persoalan-persoalan bisnis, dan juga persoalan manajemen bagaimana mengatur anak kan. Sementara di sisi lain ada juga budaya ibu-ibu yang arisan dalam tanda petik. Mungkin gini, kalau arisan masih dalam waktunya kan cuma 1,5 jam, enggak? Tapi kan tidak semuanya yang ikut arisan. Tapi kalau untuk pengajian ini dari ibu-ibu yang paling bawah sampai paling atas kan membutuhkan pengajian itu. Oh, Ibu lah pengalaman Ibu selama 20 tahun mengelola pengajian ya, yang itu terdiri dari ibu-ibu, waktunya 1,5 jam dan juga di antara jam 10 sampai jam 11. Manfaatnya bagi Ibu dengan adanya pengajian yang rutin itu bagi rumah tangga, anak, dan juga bagi bisnis itu apa yang Ibu rasakan manfaatnya itu? Banyak banget. Kita lebih mudah bisa memanage karena dari situ ilmunya banyak dapat gitu. Dan saya melihat juga yang datang ke pengajian Hadijah ini memang orang yang membutuhkan ilmu. Sebab dia rutin 1 minggu 2 kali. Jadi memang yang benar-benar mau mengaji, mau belajar gitu. Bahasa mengaji itu kan sebenarnya belajar ya. Iya. Mengaji itu belajar. Jadi pengajian itu tempat orang menuntut ilmu. Kalau dibilang menuntut ilmu itu sampai kapan? Ya sampai kita masuk ke dalam kubur.
Itu yang ditanya Ibu Mega, memang ini ngajinya sampai kapan nih kok ngaji? Sampai masuk ke Padahal dalam ngaji itu kubur. adalah satu forum majelis taklim, forum mengkaji sebenarnya Ya, ya. ya. Hal-hal yang apakah itu agama, apakah itu sampai tuntas ya. Semua Semuanya. sendi kehidupan diajarkan di situ. Etika, toleransi beragama, semua ada di situ. Bahkan toleransi beragama kalau kita membukanya dengan benar, orang yang berbeda agama dengan kita kan yang harus paling kita lindungin kalau dia menjadi tetangga kita. Iya, iya. Begitulah toleransinya. Atau ibu keluarga kita yang tidak seagama dengan kita dihormatin selama tidak mengganggu akidah kita. Artinya justru ibu-ibu yang sering mengadakan pengajian, kualitas akhlak dan ilmunya lebih Dan tinggi toleransinya lebih dan toleransinya tinggi. lebih Ya. tinggi dari orang yang tidak sering mengikuti pengajian. Ya, Dan ya. jadi menurut Ibu justru harus dimarahkan atau gimana ini? Bukan malah Harus dimarahkan sampai ke tingkat sampai ke tingkat bawah. Kenapa? Sebenarnya ini juga membantu pemerintah ya, Iya. bagaimana mengedukasi ibu-ibu. Kalaulah seandainya pengajian itu nggak ada, pendidikan formal SD, SMP, SMA dia sudah tidak sekolah lagi. Terus di mana dapat ilmunya? Dengan pengajian ini dia nambah ilmu. Dan ini sebenarnya yang tanpa kita sadarin, pemerintah itu dibantu memperbaikin akhlak, memperbaikin iman. Di sini di pengajian ini, ya kalau nggak ada pengajian itu bagaimana? Iya. Apa ini arahan atau masukan Ibu ke masyarakat dalam memandang pengajian atau majelis taklim ini? Mungkin ada beberapa katakanlah beberapa pandangan yang berbeda dalam menyikapi tentang pengajian seperti yang dikatakan Ibu Mega. Mungkin dia juga melihat ada beberapa pengajian yang itu hanya sekedar untuk hilang suntuk di rumah, datang ke pengajian. Mungkin Ya. Bu Mega membacanya itu gimana kalau Ya, tanggapan makanya Ibu? saya pikir tidak salah juga kalau dia membacanya seperti itu. Saya pikir karena apa? Tapi kalau substansinya itu kalau ya harus kita kaji gitu. Kan banyak juga sekolah yang disekolahkan di sarjana hukum tapi yang berhasil untuk menjadi orang yang mengerti tentang hukum juga kan nggak banyak. Betul. Jadi kalau seandainya di pengajian ada yang ngaji tapi ada juga yang tidak membekas dengan sikap dan segala macamnya. Saya pikir ini urusannya memang urusan yang harus kita sama perbaikin, tapi memang harus kita sadarin pesantren begitu banyaknya juga yang dididik di situ. Yang menjadi dai kondang juga kan tidak terlampau banyak. Iya. Memang sulit untuk mencetak manusia yang beradab, yang berakhlak itu memang tidak mudah gitu. Tapi saya pikir dan saya yakin dengan banyaknya pengajian-pengajian majelis taklim ini membuat ibu-ibu daripada dia harus kumpul-kumpul di mana-mana kan lebih bagus di majelis taklim. Kenapa? Setidaknya duduk pun dia di situ mendengar kebaikan. Mendengar kebaikan itu kalau terus-menerus didengar kebaikan itu insya Allah itu akan masuk. Tema-temanya apa biasanya yang dibahas itu Bu, di pengajian itu? Banyak ya. Jadi setiap hari itu Jadi inilah kalau di pengajian Majelis Taklim Hadijah itu ya apa saja yang dibahas temanya Bu? Menyangkut ada tentang akhlak. Ya tadi kembali ada tentang ekonomi, tentang toleransi, tentang adab, fikih juga ilmu-ilmu. Jadi setiap hari itu terus berganti. Dan kita mempunyai ustadz-ustadz yang berbeda di setiap harinya. Jadi ada ustadz yang memang spesialnya khusus membahas tafsir. Tafsir dia tuh memang yang paling menguasain ya untuk hal-hal. Ada yang bagaimana memotivasi. Jadi ibu-ibu itu dimotivasi bagaimana kita harus bersedekah. Motivasinya apa? Itu ada ustadz-ustadz memang yang ahli-ahlinya. Jadi kita memanggil ustadz-ustadz yang seperti itu. Artinya setiap tema berbeda ustadznya sesuai dengan kemampuan untuk mengkaji itu ya. Jadi ustadz juga punya spesialisasinya. Kalau kita sudah ini ustadznya paling asik itu kalau dia membahas tentang ini. Gitu. Justru ketika sudah 1 tahun pengajian, ibu-ibu yang mendatangi tempat pengajian itu justru sempurna ya, dari berbagai pengetahuan dia dapat ya. Insya Allah. Akhlaknya, Insya Allah, ekonominya,
apa namanya ritual keagamaannya semuanya ya Bu, Memang ya? tujuan kita seperti itu. Kalau dia pun datang kadang ke pengajian ini membawa dagangannya, itu silakan. Karena sambil mengaji, dia sambil berdagang. Dan itu kita tanamkan kepada teman-teman, ayo kita saling membantu. Ini kan apa ya? Sistem ekonomi yang kita buat sistem kerakyatan, saling membantu. Oke. Jadi kadang-kadang temannya ada yang membuat makanan, ada yang menjual segala karya-karya yang ada, dibawa aja kemari gitu. Oh, rata-rata Selesai mengaji, kita sholat berjamaah, kemudian ada yang berdagang, saling apa ya? Saling memotivasi untuk ekonominya juga bergerak di situ. Oh, artinya peserta pengajian itu memang juga dari latar belakang UMKM ya rata-rata artinya. Semuanya ada di sini, Semua dari ada di situ. dari pengusahanya, Pengusaha dari ada, ya. UMKM-nya, dari mulai yang baru belajar lagi dagangnya. Bahkan di sini juga terkadang kita bikin pelatihan seperti bagaimana cara membuat markisah, bagaimana Oh, itu cara salah satu membuat, kegiatan majelis taklim ya? ada di sini. Karena ingin mencerdaskan saudara-saudara kita Iya, iya. semua di sini. Berarti majelis taklim Hadijah dan biasanya juga majelis taklim yang lain, Ya. kegiatan itu salah satunya pengajian. Pengajian. Ada juga yasinan, Ya. ada juga pelatihan Ya. dalam rangka meningkat mendorong usaha dari anggota pengajian. Dan ada juga kadang-kadang wisata, Ya. seperti itu Bu ya? Ya, kita juga wisatanya ada. Hmm. Ya, sudah seperti keluarga ya di sini ya. Jadi kadang-kadang mereka bilang juga, Ibu sudah lama nih nggak jalan-jalan. Ayo kita ngajinya kemana? Kadang kita ngajinya tapi tidak jauh-jauh ya. Kadang 30-60 kilometer dari kota Medan kita jalan. Di sana juga kita tadabbur Al-Quran. Teman-teman juga ada yang membawa makanan, ada yang tidak membawa makanan, itu membeli sama yang membawa makanan. Jadi tidak ada yang dibebani. Di sini pengajiannya tidak dipungut biaya, tidak ada uang bulanan, tidak ada uang kewajiban. Artinya kalau lihat dari penjelasan Ibu tentang substansi dan berbagai kegiatan yang dijalankan oleh pengajian ini, justru memperkuat sendi-sendi, membantu pemerintah justru memperkuat sendi-sendi toleransi, usaha, akhlaknya dan semuanya. Ya kan memang pengajian itu tujuannya itu gitu. Oh, Quran itu mengajarkan kita itu seperti itu gitu. Bukan hanya urusan akidah saja. Kan kita tidak mau orang Islam soleh tapi males gitu. iya. Jadi di sini motivasinya harus ada, soleh tapi kita harus rajin, kemudian harus jujur. Bagaimana kita saling memberi, bersedekah. Di sini saya selalu tanamkan bersedekah, berbagi. Oke, harapan Ibu nih kepada Ibu Mega ini apa ini? Dan juga ke masyarakat dengan statement ini mungkin ada berbagai apalah ya, apa katakan tanggapan, komentar, ria-ria dan semuanya. Ke Mega, Ibu Mega apa, harapan Ibu ke masyarakat apa dalam menyikapi ini gitu. Ya. Kalau harapan saya buat semua majelis taklim yang ada di khususnya di Medan, Sumatera Utara, ayo giatkan terus kegiatan pengajian yang kita dapat di situ. Di dalamnya banyak ilmu, banyak motivasi, banyak yang bisa untuk membangun bangsa, mendidik anak-anak kita. Bahkan di situ banyak yang bisa menggiatkan ekonomi rumah tangga. Kalau untuk Ibu Mega mudah-mudahan ini juga jadi kebaikan gitu. Saya pikir tidak ada yang tidak baik. Sesuatu itu kalau sudah terjadi ada maksud Allah yang baik untuk di sini. Mungkin dengan seperti ini ayo kegiatan majelis taklim tambah maju. Ya, justru harus dimarakkan malah di setiap departemen kementerian harus ada majelis taklim. Seharusnya ya. ada, Melihat karena dari dampak yang positif menurut Ibu itu ya. Seharusnya ada, di pemerintahan itu juga harus ada pengajian. Kenapa? Disitulah kita menanamkan akidah, menanamkan kejujuran, menanamkan toleransi, menanamkan tanggung jawab. Tapi ada yang menarik tadi yang Ibu bicarakan kan, ya menyangkut tentang aktivitas di pengajian, Ya. khususnya di Ibu ini, kan aktivitas Ibu ini padat ini.
mulai dari pengusaha sampai juga mengelola apa namanya majelis tahfiz ya, Ya, ya. yang sudah ada di 10 cabang, ya. terus kemudian mengelola pengajian majelis taklim Hadijah, Ya. terus mengurus rumah tangga Ya. anak-anak, dan Bapak kebetulan pemirsa Ibu Rita Wisni ini adalah istri dari Bapak Raud Manarap, mantan wali kota Medan yang ke-15, kan begitu Bu? Ya. Ini apa nggak ada yang merasa tercuekin ini Bu, anak Ibu padat atau gimana Ibu ngatur? Mungkin ini apa Ibu Mega ini dengan kesibukannya, bagaimana cara Ibu mengelola mengurus anak, Ya. mengurus Bapak, mengurus bisnis, mengurus umat, pengajian itu gimana? Insya Allah kalau semuanya kita kerjakan karena merasa itu ibadah, nggak ada yang sulit. Kalau kita merasa ibadah itu kan kita menjadi enjoy. Betul, betul. Kenapa? Allah kan melihat ini kebaikan. Kalau Allah melihat kebaikan, kenapa itu harus jadi sulit? Semuanya digampangin dan semuanya dimudahkan Allah. Asal niatnya ini untuk ibadah, saya pikir semuanya dimudahkan Allah. Oh, itu tipsnya Bu ya. Anak berapa Bu? Anak saya ada 2. Satu Satu ada di Medan, satu lagi masih studi di Singapura. Artinya dengan kepadatan aktivitas baik ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, tetap anak itu bisa terpantau, tetap masih dalam arahan-arahan Ibu gitu ya? Oh ya, saya satu lagi memang urusan anak itu yang paling pertama itu, yang selalu saya kontrol itu tentang sholat. Kalau sholat itu memang tidak ada toleransi sama saya. Iya, iya. Kalau sholat itu harus dan wajib. Mau dimanapun pertama itu kalau bicara sudah sholat belum. Kalau sholatnya belum selesai atau terlambat, udah panjang dulu ceritanya. Gitu. Tapi kalau ceritanya sudah itu sudah asik deh untuk selanjutnya. Karena saya pikir nggak apa-apa, memang ini harus saya tekankan. Tapi teringatnya Ibu dari psikolog lalu ke bisnis itu gimana ceritanya Bu? Ini pas di akhir, awalnya harusnya di awal nih saya tanya ini. Sebenarnya kan saling berkaitan juga gitu. Iya. Ilmu psikologi itu juga kan luas. Ada psikologi industri. Kebetulan saya juga belajar di situ sehingga tidak jauh-jauh dengan bisnis gitu. Itu termasuk saling berkaitan. Apalagi tentang majelis taklimnya. Majelis taklim ini sangat banyak mengajarin saya bagaimana berbisnis itu harus punya komitmen. Itu yang paling penting. Saya selalu tanamkan sebenarnya nilai-nilai bisnis itu semua ada dalam Islam. Kalau itu saja kita pakai, sudah nggak ada masalah. Mungkin kita ingat dulu zaman-zaman Siap Merdeka, kadang menonton filmnya. Itu selalu yang dipercayain itu Pak Haji. Kalau Pak Haji itu berdagang atau dia bertani, kemudian dia hasil taninya dia jual, itu kalau Pak Haji itu semuanya dipercaya. Jadi orang yang soleh itu pasti dagangnya dipercaya, gitu, bisnisnya dipercaya. Insya Allah. Modal moralitas, akhlak itu justru itu membantu bisnis bisa, karena bisnis ini trust, kepercayaan modalnya Bu ya. Saya memulai bisnis bukan dari nol, dari minus, jadi tidak punya apa-apa, hanya punya kepercayaan dan komitmen. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah jelas tadi tergambar dari diskusinya. Ya, hal-hal yang dikatakan oleh Ibu Mega mungkin dalam beberapa hal benar, ada beberapa kegiatan majelis taklim atau pengajian yang itu memang lebih banyak aktivitasnya mungkin sekedar menghilangkan suntuk ibu-ibu ya, daripada dia di rumah atau apa. Tetapi itu hanya sebagian kecil. Pengalaman dari Ibu tadi hampir mayoritas, katakanlah 90% justru pengajian ini banyak membantu dan mencerdaskan ibu-ibu. Ketika Ibu sudah cerdas, pasti pandai mengurus anak. Di situ juga dia belajar tentang bisnis, etika dan akhlak, dan di situ juga dia bisa memperbaiki ibadah dan agamanya. Insya Allah memang tujuannya seperti itu. Oke. Amin. Pemirsa,
demikian tadi diskusi kita dengan Ibu Rita Wisni. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini dapat memberikan pencerahan sekaligus juga penguatan untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dan kepada para elit politik, kita juga berharap agar melakukan atau membuat komentar-komentar yang itu membuat teduh gitu Bu ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.